Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tidak henti-hentinya. Kita sampaikan kehadiratnya yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati iman Islam, sehingga kita juga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji ilmu yang mulia, yaitu Al-Quran. Yang pertama, saya mengulang seperti biasa karena ada yang baru ya. Jadi sebelumnya juga selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang sebagai role model bagi kita umat Islam, sehingga kita tidak bingung untuk mencontoh. Jadi contoh kita yaitu cuman satu, yaitu Rasulullah. Karena kalau mencontoh yang lain pasti ada kekurangan. Jadi maka kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Selawat artinya mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, berkata seperti Nabi berkata, berbuat seperti Nabi berbuat, termasuk dalam berniat. Baiklah, saya akan mengulang kembali untuk yang sudah biasa, yang baru mulai, perhatikan karena ini sifatnya sakral. Penjelasan tulisan Allah ini. Jadi ini bisa mendiagnosa untuk diri kita, ya. Kalau kita tidak mau mendengar, berarti itu ada masalah dalam keesaan Allah. Kalau kita senang mendengarnya, berarti alhamdulillah itu menunjukkan ruh kita hidup. Kalau susah gelisah yang dirasa, ada masalah dalam menyadari kekuasaan Allah. Kalau haru sedih dalam menyadari kebesaran Allah, atau praktek dalam kesadaran Allah ini masih salah. Ya. Baik, perhatikan tulisan Allah ini. Alifnya seperti angka 1, tegak berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah satu, tidak butuh siapapun. Dia esa dari sifat, zat, perbuatan. Allah tidak sama dengan apapun. Kita buktikan kebenaran bahwa Allah satu, lihat diri kita. Punya akal, punya pikiran, punya hati. Seluruh dunia yang dikatakan manusia, semua seperti itu bukti bahwa yang menciptakannya satu, Allah. Kita lihat matahari, bulan, planet-planet beredar teratur. Siang malam berganti dari zaman dahulu sampai sekarang sama 24 jam. Itu bukti bahwa yang mengatur atau yang mengendalikannya satu, Allah. Jadi yang menciptakan satu, yang mengatur satu, maka adanya kehidupan ini adalah bukti bahwa Allah satu. Jadi rasakan dalam hidup semua nikmat yang bisa kita rasa, nikmati sebagai keesaan Allah. Bisa duduk aman, bisa tarik nafas enak, bisa menikmati segala macam. Ya Allah, karena Engkau esa aku bisa menikmati ini. Karena sesuatu yang dipahami, dirasakan, diulang-ulang akan timbul yakin. Jadi banyak orang tahu Allah satu, tapi yang yakin Allah satu sedikit. Perhatikan tulisan lam bersambung dengan ha. Lam yang pertama menunjukkan Allah berkuasa atas segalanya. Lam yang kedua menunjukkan Allah memiliki segalanya. Ada sabdu di tengah menunjukkan hubungan lam dengan lam. Berarti Allah tempat meminta karena Dia kuasa segalanya, punya segalanya. Jadi kalau butuh sesuatu apapun itu mintanya kepada Allah. Karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi adanya, hilangnya, bergeraknya segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Kita rasakan dalam hidup. Kalau ada yang lahir, ada yang hidup, kuasa Allah. Ada yang mati, ada yang layu, kuasa Allah. Ada yang bergerak atau kita bisa bergerak, ini kuasa Allah. Allah Maha Besar, maksudnya kehendak Allah tidak ada yang bisa menolak. Kalau Dia hendak memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Dia menghalangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Jadi bacanya lam ha, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, semua terjadi atas kehendaknya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semua sendiri. Hukum-hukum ditentukan sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada sekutu bagi Allah.
Walhamdulillah, Allah Maha berkuasa memberikan kuasa kepada kita. Terima kasih Allah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah, karena yang lain semua milik Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang sebanding dengan Allah, semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ini kebutuhan kita. Hidup mati kita butuh kepada Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Ini dasar tauhid yang saya jelaskan. Jadi untuk memperkuat, baca, pahami Asmaul Husna. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Mengabulkan, Maha Mengampuni, dan seterusnya. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa dengan ancaman Allah. Allah mempunyai siksaan yang keras, Maha memberi balasan, Maha memperhitungkan, Maha teliti, dan seterusnya. Maka takutlah hanya kepada Allah. Jadi harap dan takut hanya kepada Allah, itu tauhid yang benar. Kalau kita masih berharap kepada selain Allah atau takut kepada selain Allah, itu kita harus perbaiki tauhid kita.